Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel saya bersama dengan saya Evangelis Philip Tuuk. Dan terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan kita masih dalam program seri teologi penjahat mimbar. Dan kali ini saya ingin berbicara tentang Yesus yang lain. Yesus yang mana yang kita percaya? Apakah Yesus yang sesuai dengan Alkitab atau Yesus yang lain? Coba kita simak dulu satu video yang sangat penting. I, as a Baha'i, I believe in Jesus Christ. And I would say I have never believed in Jesus Christ as much as I have since I'm a Baha'i. Oliver says he believes in Jesus Christ, yet he isn't a Christian. How can this be? The problem is that our friend Oliver has a different Jesus. He's not talking about the Jesus of the Bible. It's kind of like this. If a stranger approaches you and says they know your buddy John, but all their facts about John are wrong, you could safely conclude that they're referring to a different John. Now, with that in mind, there are many religions that claim they know and believe in Jesus. But that doesn't mean they're referring to the same Jesus of the Bible. For example, Mormonism believes that Jesus was the spirit brother of Lucifer. That's not the Jesus of the Bible. Jehovah's Witnesses believe that Jesus was Michael the Archangel. That's not in the Bible either. Muslims believe Jesus was just a prophet. That's definitely not what the Bible teaches. And Baha'i teaches Jesus was simply a messenger. Notice how none of these religions teach what the Bible says, that Jesus was God in human flesh. You see, the real Jesus sparked more controversy than any other religious leader in history. He made radical claims. He spoke not from, but with authority. And with that same authority, he forgave people of their sins. He healed without medicine. He fed thousands from one boy's lunch. And he calmed the raging sea. His claims? He claimed to be the way, the truth, and the life, and that no man comes to the Father but through him. He claimed to be the bread of life, the light of the world, the good shepherd, the true vine, and the resurrection and the life. And he was ultimately crucified because he claimed to be God. He was able to conquer death by rising from the grave just as he said he would. How is that? Because he is the Christ, the Savior of the world, the King of Kings and the Lord of Lords. He is God incarnate. So, if someone comes to you talking about Jesus, but he doesn't sound like he's talking about the Jesus of the Bible, it's probably because he isn't. Oke, video tadi adalah video yang menurut saya menarik. Bagaimana dari video itu kita seharusnya pikiran kita terbuka bahwa ternyata kita harus meneliti dengan baik, mempelajari dengan baik agar kita tidak salah mempercayai Yesus. Bahkan di dalam video tadi sudah dijelaskan, sudah diberikan contoh, ada bahkan orang Bahai, agama Bahai atau gerakan Bahai pun percaya Yesus. Tetapi apakah dia percaya Yesus yang sesuai dengan Alkitab? Orang Mormon percaya Yesus. Tetapi apakah dia percaya Yesus yang benar? Saksi Yehova percaya Yesus, tapi apakah dia percaya Yesus yang benar? Dan ini harus menjadi satu poin yang perlu kita dalami sebaik-baik mungkin, karena ingat bahwa kepercayaan kepada Yesus atau objek iman kita ini sangat penting dan berkaitan dengan keselamatan jiwa kita. Kalau kita salah percaya kepada Yesus, ya kan, jangan-jangan kita percaya kepada Yesus yang lain seperti yang diajarkan oleh, yang dipertontonkan oleh video tadi, nah itu tentu tujuannya akan berubah, ya kan? Memang di Alkitab diajarkan bahwa percaya kepada Yesus kita akan memiliki hidup yang kekal. Tapi bagaimana kalau kita percaya kepada Yesus yang salah, Yesus yang palsu? Kalau orang percaya kepada Yesus yang benar, berarti imannya akan benar. Tetapi kalau dia percaya kepada Yesus yang salah, tentu tujuan dan imannya akan menjadi salah. Dan itu sangat penting untuk kita ingat. Ingat bahwa percaya kepada juru selamat yang salah itu akan membawa kita ke neraka, dan itu sifatnya kekal. Kalau kita salah potong rambut, ya itu mungkin menyesalnya cuma beberapa 1-2 bulan. Kemudian kalau kita salah makan, mungkin yang bikin sakit perut, ya menyesalnya
masuk rumah sakit. Tapi kalau kita salah pilih juru selamat, salah percaya kepada Yesus yang palsu, nah, ini kita bisa saja, ya kan, akibatnya adalah neraka. Dan kita harus memperhatikan ini. Jadi video tadi adalah video yang saya rasa sudah sangat baik untuk membuka mata rohani kita, untuk membuka mata rohani kita bahwa jangan sembarangan percaya Yesus. Kita harus melihat Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Gerakan Mormon itu merajalela kemana-mana. Secara luas dia memberitakan pengajaran mereka door to door, ketok rumah orang, kemudian habis itu menjelaskan Yesus yang versi Mormon. Saksi Yehova juga demikian, ketok rumah orang door to door, kemudian dia masuk ke rumah-rumah orang dan menjelaskan Yesus versi mereka. Dan mungkin gerakan Bahai tidak populer di Indonesia, tapi ya di bagian luar sana ini adalah gerakan yang sangat populer dan mereka juga percaya Yesus, bayangkan. Tetapi apakah Yesus yang mereka percaya, sekali lagi, baik Bahai, kemudian Saksi Yehova, Mormon, apakah Yesus seperti yang diajarkan di dalam Alkitab? Karena ingat bahwa semua gerakan ini punya ya rata-rata punya kitab-kitab yang lain atau punya otoritas-otoritas yang ditambahkan selain Alkitab. Oleh sebab itu akhirnya iman mereka menjadi menyimpang. Dan sekarang begini, kita kembali kepada bagaimana kalau masih pakai Alkitab? Mungkinkah seorang itu bisa percaya Yesus yang salah? Mungkin. Karena begini, sekarang ada satu fenomena di dunia ini bahwa banyak orang bilang lihat Yesus di sana, lihat Yesus di dinding lah, lihat Yesus di awan menyerupai Yesus lah, kemudian lihat Yesus di air lah, lihat Yesus di api lah, lihat Yesus di mana dan seterusnya. Apakah ini adalah fenomena yang positif? Apakah yang mereka lihat ini adalah Yesus yang asli? Nah, ini perlu kita telah. Coba kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-23 dan 24. Di situ firman Tuhan berkata, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, ini siapa yang bicara? Ini Yesus sendiri yang bicara. Lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini adalah satu peringatan yang keras, yang tegas, yang disampaikan oleh siapa? Yesus Kristus sendiri. Katanya, kalau ada orang yang melihat kemudian mengaku-ngaku lihat Yesus di sana, lihat Yesus di sini, sebaiknya jangan percaya. Dan itu kata firman Tuhan, kata kita. Kalau Anda masih percaya, berarti Anda tidak percaya kepada apa yang Alkitab ajarkan. Jadi Tuhan Yesus tidak mungkin lagi menampakkan diri lewat dinding, lewat awan, kemudian lewat pohon, lewat api, lewat air. Tidak lagi, karena dia sudah kembali ke surga. Dan sekarang iman orang itu bukan lagi bertumbuh dan bukan lagi timbul karena lihat-lihat yang seperti itu, tidak. Tapi sekarang iman itu timbul karena belajar firman Tuhan. Sesuai dengan Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang bisa mengklaim bahwa yang dia lihat itu Yesus yang benar? Kadang ada argumen mengatakan bahwa mukanya seperti di kalender dan seterusnya. Siapa yang bilang di kalender itu Yesus? Tidak. Siapa yang bilang di kalender itu Yesus? Jadi ini adalah fenomena-fenomena yang saya bilang fenomena yang tidak alkitabiah. Karena apa? Karena mendasarkan iman itu sebenarnya kepada hal-hal yang sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri jauh-jauh sebelumnya, 2000 tahun yang lalu. Kalau ada katanya lihat Mesias di sana dan Mesias di sini, jangan kamu percaya. Dan ingat, kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-14, di situ firman Tuhan berkata, hal itu tak usah mengherankan, katanya, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Wah, ada yang bilang lihat Yesus dalam cahaya, mimpi kemudian penuh cahaya. Siapa yang bisa jamin itu adalah Yesus yang asli? Siapa yang bisa mengenal Yesus dengan rupanya seperti yang diberikan oleh orang-orang di luar sana, seperti di kalender lah, seperti di gambar-gambar? Bukan itu wajah Tuhan Yesus. Jadi jangan kita percaya itu. Bisa jadi sesuai dengan 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 14 itu adalah
iblis yang menyamar sebagai malaikat Tuhan, dan banyak orang Kristen akhirnya tertipu dengan fenomena-fenomena ini. Ingat bahwa sekarang iman itu bertumbuh dan timbul bukan karena melihat sesuatu, tetapi karena belajar firman Tuhan. Sesuai dengan Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17. Dan ingat, ketika kita percaya kepada Yesus yang salah, berarti artinya kita juga akan terjebak kepada Injil yang palsu. Yesus yang salah akan terjebak kepada Injil yang palsu. Galatia 1 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7, di situ Paulus bilang bahwa jangan percaya kalau ada katanya orang yang memberitakan Injil yang lain. Terkutuklah dia, bahkan sampai dengan ayat yang ke-8. Karena ada orang-orang yang sengaja memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi kita mesti berhati-hati. Anda percaya Yesus yang mana? Ya kalau seperti saksi Yehova, Mormon dan lain-lain, kita tahu udah jelas bahwa Yesus mereka adalah Yesus palsu. Mereka punya kitab yang lain dan tapi bagaimana kalau tidak punya kitab yang lain? Apa kita juga harus waspada? Sekali lagi harus waspada. Karena fenomena melihat Yesus di sana, melihat Yesus di sini, melihat Mesias di sana, melihat Mesias ini adalah fenomena yang sekarang banyak beredar di kalangan Kristen. Dan ingat, itu bukan Yesus yang asli. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah memperingatkan bahwa jangan percaya. Jangan percaya. Ada satu ayat yang ingin saya bacakan kepada Anda dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Ini, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Jadi sekarang iman itu adalah iman yang bukan karena melihat, tetapi iman yang karena kita belajar firman Tuhan. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Bahkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 bahwa sekarang kita masih lihat dalam cermin, tetapi suatu saat nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Jadi fenomena yang sekarang adalah fenomena yang perlu kita kaji ulang, kita pikirkan ulang, apakah itu benar-benar Yesus yang asli atau Yesus yang palsu. Jika itu Yesus yang palsu, maka Anda sedang terjebak kepada Injil yang lain. Anda masih percaya kepada Yesus yang di dinding, yang di awan, Yesus yang di akhir, Yesus yang dalam kelihatan terang dan seterusnya. Hati-hati. Itu adalah Mesias atau Yesus yang palsu, dan akibatnya adalah hukuman yang kekal. Jadi percaya kepada Yesus yang salah berarti sama dengan Anda percaya kepada Injil palsu. Demikian, salam Maranatha.